Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita beribadah dalam kasih karunia dan kebaikannya. Engkau Tuhan telah menggetarkan bumi, Engkau telah membelah, pulihkanlah kehancurannya, karena Dia berguncang. Engkau telah menunjukkan kepada umat-Mu kesukaan. Engkau membuat kami minum anggur kegirangan. Engkau telah memberikan panji-panji kepada mereka yang takut akan Engkau, untuk meninggikan karena kebenaran, supaya orang Engkau mengasihi dibebaskan. Selamatkan dengan tangan-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan. Engkaulah Allah yang telah berfirman dalam kekudusan-Mu. Engkau telah bersukacita, aku telah membagikannya untuk mengukur lembah-lembah kekelaman. Kami adalah milik-Mu, ya Tuhan. Manasye adalah kepunyaan Engkau, Tuhan. Elohim dan kekuatan kepadamu. Yehuda adalah pemberi hukumku. Moab adalah bejana pembasuhku. Kepada Elohim aku telah melemparkan kasutku atas Filistin dan bersorak kemenangan. Siapakah yang membawaku ke kota yang kuat? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Elohim, yang telah menolak kami? Dan apakah Engkau tidak akan maju berperang bersama pasukan kami? Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami yang melawan musuh, karena kesia-siaan menyelamatkan manusia. Bersama Allah kita akan melakukan keperkasaan dan menginjak-injak musuh-musuh kita. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah di minggu pertama di bulan yang baru ini. Sudah tak terasa ya kita masuk di tahun 2025. Sudah di minggu ketiga. Itu karena penyertaan Tuhan untuk kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkau yang membela kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang mengenal hati kami, Tuhan. Kami tahu di saat kami tidak mampu berharap, ada Yesus yang membela kami. Ada Yesus yang mengenal hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkan hati kami menjadi yang kokoh, untuk kami memuji menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Karena kami perlu hadirat-Mu, kami perlu tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kehidupan kami, untuk gereja kami di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu, percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat,
namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Cuma saya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Saat ku tak mampu, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang dari-Mu memampukanku kembali berharap. Ajar kami mengenal-Mu, ajarku mengenal hati-Mu dan percaya. Ku percaya jalan-Mu yang terbaik di kelemahan, kuasa-Mu sempurna. Kau Tuhan yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami yang ada di ruangan ini percaya Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Seluruh kehendak ini kami Tuhan, ini kami ya Bapa. Kami hanya percaya kepada-Mu, karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hanya percaya dan mengenal kasih-Mu Tuhan Yesus. Di saat kami tidak mampu, ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk berharap kepada-Mu. Ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami tegak berjalan bersama-Mu Tuhan. Ada Roh Kudus yang mengenal hati kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil ya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang adil yang mengenal akan pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami mau serukan bahwa hati kami, pikiran kami, tubuh kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini. Engkau pasti buka jalan untuk kami. Engkau bekerja untuk kami. Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya
percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu yang terbaik. Turut katakan dengan imanmu, Bapak Gus deraskan. Ku percaya, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan. Saat kami percaya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu Tuhan, karena kami percaya ada jalan terbuka untuk kami di saat kami menyembah-Mu. Di saat kami menyembah-Mu ada Roh-Mu yang bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Amin. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak di waktu-Mu Tuhan, di waktu-Mu yang terbaik. Seluruh kehendak, mari sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu ada Roh Kudus-Mu hadir untuk kami. Yesus, Yesus, Yesus. Mari angkat suaramu, naikkan penyembahanmu, naikkan pengagunganmu kepada Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan, haleluya. Sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari
selama ini. Amin. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak ku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, oh, aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Dan terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Ada salib Tuhan yang menebus kita, salib-Mu, kemenanganku. Bilur-Bu ada kesembuhan kami, kesembuhanku. Sekali lagi salib-Mu, salib-Mu, kemenangan, kemenanganku. Bilur-Mu, kesembuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus,
ditinggikan di atas pujian. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Engkau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Kalau Yesus yang menebus dosa, kalau Yesus yang menebus segala dosa kita, angkat suaramu, angkat suaramu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan bersyukur. Di saat kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan, kami yakin tanganmu yang panjang akan memegang kami, menuntun kami. Terpujilah, Yesus. Pegang tangan kami, Tuhan. Pegang gereja kami, Bapa. Engkau adalah segala-galanya untuk kami, Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan untuk Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat untuk kami, Tuhan. Di dalam lubuk hati kami tetap percaya kepada Engkau. Kami percaya Engkau akan buka jalan untuk kami. Engkau akan buka jalan bersama-sama untuk kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan salam kiri kanan, kita berikan senyum yang termanis bahwa hari ini adalah hari yang terbaik karena bulan yang baru kita ada di tempat ini. Amin. Berikan kiri kananmu salami. Hidup ini adalah yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri jalan yang terindah. Tak hanya yang baik Saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberikan ibu akan kupikul salibu, akan kupikul salibu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dengan aku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberiku ibu akan kupikul,
akan bukti-Ku salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan hati. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari, sekali lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Kita yakin hari ini adalah hari yang terbaik. Kita percaya ada Roh Kudus juga tercurah di tempat ini. Amin. Kita mau katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib untuk memulihkan hidup kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Oh, Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. haleluya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, umatnya nyata Tuhan. Mari kita bertepuk tangan kepada Tuhan kita. Amin. Ada Roh Kudus tercurah untuk kita semua. Amin.
Sama-sama kita mengatakan anggur baru tercurah setiap hari untuk kita. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru, urapan baru, minyak baru tercurah di tempat ini, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Nyata kuasa Tuhan untuk kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk dilaut firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami di tempat ini adalah ingin sempurna seperti-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan kami di tempat ini Tuhan, kami ingin memenangkan pertandingan iman kami, karena Tuhan yang adil ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, biarlah iman ini menjadi penentu akan kami, akan keselamatan kami. Kami percaya di tempat ini kami punya iman yang sangat luar biasa Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku. Ku tak tahu akhir hayatku, ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita mau belajar lagu ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Kita punya iman yang besar, amin. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, amin. Akhir hayatku ini tidak menentu, namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, yes, mengakhiri dengan kemenangan.
Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Jemaat Shalom Bangkit berdiri, kita mau belajar lagu ini. Sangat luar biasa lagu ini untuk hidup kita. Datang sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Amin. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir, sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Haleluya Tuhan, ini iman kami Tuhan. Dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Amin. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Saya undang kita berdoa kepada Tuhan. Tujuan iman kita apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Doalah kepada Yesus. Pertandingan iman kita apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berdoalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang adil yang akan menjawab segala doa-doa kita. Hanya satu tujuan kita. Hanya satu tujuan kita, yaitu kita diselamatkan oleh Tuhan. Dengan iman kita, dengan iman Bapak Ibu Saudara sekalian, kami yakin Tuhan, kerinduan kami ingin sempurna seperti Bapa. Kami bangga kami bisa memanggil Engkau Bapa Tuhan. Kami bangga ada kedekatan kami untuk selalu memanggil Engkau Bapa ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Yesus. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Tanpa terkecuali di ruangan ini Tuhan, tanpa terkecuali kami punya iman yang sangat besar. Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Thanks the Lord. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa.
berkenan di hadapan Bapa. Makasih Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kami mau memikirkan perkara-perkara surgawi. Terpujilah namamu, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Sembunyikan anakmu di balik salib kemuliaanmu. Tujuan iman kami, tujuan hidup kami. Pakailah untuk kemuliaan namamu. Kami mau serupa seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus, kami syukur. Kami menyeti tanah hati yang subur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, silakan duduk. Ya. Ya. Terima kasih buat tim PAW, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pakai semakin luar biasa. Ya. Iya, hari ini kita mau mengerti firman Tuhan. Tuhan itu adil. Nah, bagaimana Tuhan itu adil? Ya, nah, di sini saya mau menyampaikan tentang sebuah tokoh Tuhan dalam perjanjian lama yang disebut Israel. Ya, sebelum memakai nama Israel, beliau memakai nama Yakub. Ya, nah, di sini, ya, yuk, tolong ditampilkan. Ya, kita melihat bagaimana ya, ya, oke. Di sini dengan sebuah tema, ya, subtemanya adalah keadilan Tuhan kaya vs berkat. Nah, ya, kita mau melihat apa sih perbedaan kaya dan berkat itu. Apakah beda atau sama? Selama ini banyak orang melihat sama, ya, sami mawon. Tapi ketika kita mempelajarin itu berbeda. Nah, bukan ini PPT-nya anakku yang ganteng, ya, PPT yang hari ini, bukan ini. Ya. Ya, nah di sini oke, ya. Oke. Keadilan Tuhan kaya vs berkat. Kok bisa? Bisa. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, berbahagia ketika kita mengikuti, mentaati dan melakukan firman Tuhan, maka kita hidup dalam berkat-berkatnya. Ya, nah, ya, kita akan melihat. Nah, di sini kalau kita baca, oh yuk, mana ini Om Marcelnya? Om Marcel, nah, ke toilet ya, ya. Om Andres dulu bacakan deh, ya. Kita melihat, oke. Filipi 4 ayat 8. Bukan. Kejadian 31 ayat 42. Ya. Ya. Nah. Ya, ayo tolong Om Marcel. Kejadian TB. Ya, ada di sini sih. Yuk, ayo naik. Ini bisa dibacakan. Ya, kita bisa lihat semuanya, ayatnya jelas.
Kejadian 31 ayat 42, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ya, saya mengajak kita, ya, ayo fokus yuk, Om Lesti, yuk lihat ke sini, ya. Di sini ayat kejadian 31 ayat 42 yang ke B, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Tuhan, dan ia ini Tuhan telah menjatuhkan keputusan malam ini. Nah, malam kapan? Bukan ketika Isai memberkati Yakub, tapi ketika Yakub bergumul dengan Tuhan. Ya, nanti kalau Bapak baca kejadiannya urutannya. Nah, karena begini, Yakub mendapatkan berkat, bukan berkat yang dia dapatkan, tapi kekayaan dengan kesengsaraan. Gimana caranya ketika itu, ya kan, waktu hari hanya itu kan dikatakan Yakub memakai, ya kan, memotong lembu, memakai kulit lembu untuk supaya berbulu dan lain sebagainya, ya kan. Dan kemudian dia menghadap Isai. Nah, memang Isai itu sudah rabun tua, ya, sudah nggak bisa lihat dengan jelas. Memang ketika dipegang rasanya seperti Esau. Ya, tetapi ketika mendengar suaranya Yakub. Si Isai bertanya, ini kamu anakku Esau? Iya, aku Esau. Loh, tapi aku mendengar suaramu kok suara Yakub. Nah, Yakub membohongi, menipu, Isai menipu bapaknya. Ya kan? Nah, tapi si Isai adalah orang yang komitmen, yang pegang perkataan. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya, iya, oleh karena aku sudah makan makanan yang kamu sajikan, maka aku memberkati engkau untuk menerima berkat hak kesulungan. Ya. Tetapi kebenaran tetap kebenaran. Di sini kita melihat kebaikan dan kebenaran itu hal yang berbeda. Nah, ketika si Isai melakukannya itu, dia melakukan kebaikan, dia memberkati, benar yang keluar kata-kata berkat kepada Yakub. Tapi yang terjadi bukan berkat kepada Yakub. Yakub memperoleh perkataan itu sama Tuhan yang Maha Adil itu diubah untuk mendapatkan kesuksesan, untuk mendapatkan kekayaan. Nah, dengan mendapatkan dia bekerja kepada pamannya yang bernama Laban. Bekerja, sukses, kaya, tapi dalam kesengsaraan. Perhatikan, dalam kesengsaraan. Sengsara loh. Berkali-kali tata caranya diubah. Ya. Dalam kesengsaraan. Dalam kesengsaraan tuh, kalau orang zaman sekarang, banyak kan orang kaya, tapi sengsara. Nah, untuk menghibur kesengsaraannya, ya kan, kerja kerasnya, banting tulangnya, maka dia pergi ke dalam dunia malam, hidupnya dugem dan lain sebagainya. Butuh hiburan, butuh kesenangan. Hidupnya hedon, butuh kesukaan. Karena sengsara, hatinya sengsara. Ini. Maka firman ini berlaku. Tolong Om Masal bacakan Mazmur 127.
Mazmur 127. Ya, tolong ditampilkan. Mazmur 127 itu semua ayat 1 sampai Mazmur 127 ayat pertama, mm, judulnya Berkat Tuhan Pangkal Selamat. ya. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Dan ayat yang terakhir, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya. Saya mengajak ya, apologetnya hari ini adalah kembali ke Alkitab. Itu the Bible. Ya, nah, kalau kita lihat di sini, siapa sih yang dicintai oleh Tuhan? Apakah itu si Esau atau si Yakub? Kita lihat. Alkitab berkata apa? Firman Tuhan berkata apa? Ya, nah, ternyata yang dilakukan, oke, si Yakub dapat bukan dapat berkat, dia dapat kesuksesan, dapat kekayaan. Nah, tetapi kekayaan itu datangnya bukan bim salah bim datang gitu enggak. Dia tetap harus bekerja. Ya, nah, begitu juga dengan berkat-berkat itu juga dengan harus bekerja. Nah, ya, nah, di sini. Tetapi penting yang dicintai itu siapa? Ya, nah, si Yakub pergi dia jauh, dia kerja kepada Laban, dicintai sama Laban. Ya, dia bekerja, mendapatkan semua hasilnya. Maka ketika kita lihat nanti, yuk, kembali ke PPT-nya, ya, ketika itu ternyata jelaskan si Yakub, ya, dia bersusah payah, dia punya segalanya, tapi dalam kesengsaraan, ya, oke, nah, oke, sekarang di sini Kejadian 32 ayat 12 sampai 16, nah, tapi tadi kan jelas, tadi ayatnya di 42 ya ada. Nah, yang tadi itu ayat di bawahnya, sekarang ini ayat di atasnya ya. Kejadian 32. Tolong Om Marcel bacakan mulai ayat 12 sampai 16. Kejadian 32 ayat 12. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut? Tuhan berbuat baik kepada Yakub, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ayat 13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah daripada yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ayat 14, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Ayat 15, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Ayat 16, diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Bapak Ibu, hidup Yakub dipermalukan. Orang yang hidup oleh berkat itu tidak dipermalukan. Kaya, berlimpah hartanya. Yakub. Itu the Bible, kembali ke Alkitab berkata. Kaya raya. Tetapi faktanya tidak demikian. Sengsara hatinya, menderita hatinya. Karena Yakub belum mendapatkan berkat Tuhan.
diberikan kepada Esau. Nah, berarti di sini yang dicintai siapa? Yuk naik lagi. Tolong ya. Nah. Bertobat dan memohon berkat. Ya, nah. Tadi di atasnya yang katakan menyadari kesalahannya, punya kekayaan tetapi tidak punya berkat. Nah, si Yakub belum punya berkat, kaya tapi belum punya berkat, belum mendapatkan berkat dari Bapa Tuhan Yesus Kristus, nah, atau dari Allah, belum mendapatkan berkat. Ya, nah, terjadilah sebuah pertobatan. Nah, ayat yang 24 sampai 28 Om Marcel tolong bacakan ya, semua bisa perhatikan di depan ya. Nah. Ayat 24 sampai 28. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memikul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Sebelum Tuhan Yesus. Ya, sorry saya potong. Di sini siapakah seorang itu? Itu Tuhan Yesus. Jadi Yakub bergumul dengan Tuhan Yesus. Lanjut. Jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Bertanyalah seorang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, siapakah Allah dan manusia? Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, nah, Yakub menang. Setelah menang, baru Yakub menerima berkat. Engkau bukan lagi Yakub, tapi Israel. Baru blessing itu turun, berkat itu turun ke atas Yakub. Baru Yakub tidak dipermalukan lagi. Dipermuliakan oleh Tuhan. Diangkat oleh Tuhan. Nah, ini bicara tentang sebuah tokoh yang namanya Yakub yang berubah jadi Israel. Nah, dia baru menerima cintanya Tuhan, tetapi Esau itu, nah, walaupun ternyata dia menerima berkatnya Bapak surgawi, awalnya hak kesulungan itu tetap menjadi miliknya dia. Sebelum Yakub bergumul dengan Allah Israel. Hak kesulungan itu miliknya si Esau. Ya, di sini perlu mengerti firman Tuhan. Ya, nah, kenapa? Esau dengar-dengaran apa kata Isai. Kamu bertobat loh. Apakah si Esau tidak penuh kemarahan? Oh, penuh kemarahan, penuh kekecewaan, penuh kesakit hatian, penuh ketidakterimaan. Tapi Tuhan itu adil. Berkat hak kesulungan itu tetap miliknya si Esau. Karena Yakub mendapatkan caranya dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan cara menipu, berbohong. Aku ini Esau, bukan Yakub. Tapi jelas bapaknya mendengar, itu suaranya si Yakub. Bapak Ibu, ini. Nah, setelah itu baru pindah hak kesulungannya. Ya kan? Setelah Yakub diberkati, namamu bukan Yakub tapi Israel. Hak kesulungan itu pindah dari Esau ke Yakub, hak kesulungannya, ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, jadi perlu kita memahamin. Nah, apa buktinya dalam pertobatannya? Si dua-dua bertobat ini, si Esau bertobat, si Yakub juga bertobat. Apa kata-katanya? Kata-katanya, yuk kita lihat. Dinaikkan PPT-nya. Nah, di sini ya.
Kejadian 33 ayat yang ke-9. Nah, ya, kita bangkit berdiri semua baca sama-sama. Di sini jelas ayatnya ya. Nah. 2, 3. Tetapi terima kasih, silakan duduk. Esau, karena Esau sudah terima berkat Tuhan, Esau tidak serakah. Betul? Esau tidak serakah loh. Karena Esau sudah hidup dalam blessing, sudah hidup dalam berkat. Pemberian Yakub diterima, enggak diterima, pegang. Apa yang ada padamu adikku. Disuruh pegang, enggak diterima, 1 sen pun enggak terima. Nah, paham ya? Jadi akhirnya si Esau tetap hidup dalam berkat, si Yakub hidup dalam berkat ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan menuruti firman Tuhan. Nah, itu kehidupannya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini yang kita renungkan. Tuhan pasti menolong kita. Tidak mungkin tidak. Nah, ayo. Terima kasih Bapak Ibu yang terus dengan setia membaca firman Tuhan. Ya, ini sudah diulangan. Nah, tapi tolong Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, nah, ya saatnya jangan bacanya seperti komik ya, atau seperti novel atau seperti apalah. Baca, setelah dibaca direnungkan. Oh, maksud Tuhan begini. Oh, Tuhan berkata seperti ini. Oh, alur ceritanya seperti ini. Nah, perlu kita membaca firman Tuhan untuk melihat dari 2 sisi. Ya. Nah, baru itu akurat. Ya kan, kayak uang. Uang kan pasti 2 sisi dong, enggak hanya 1 sisi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah, ya. Demikian firman Tuhan. Saya tidak memperpanjang, ini menjadi sebuah renungan kita, ya. Nah, jadi nangkep ya Bapak Ibu, yuk. Yuk kita, ayo tim PAW yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ayo bapak-bapak, yuk masuk perjamuan, yuk bapak-bapak yang ganteng. Tahu sampai kapan akhir hidupku, tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Hidupku tiba sebelum semua kesempatan tiada. Akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu
kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Oh, berkenan di hadapan Bapa. Bapak Ibu yang kekasih, yuk kita ambil renungkan. Karena setiap kita tidak lepas daripada kesalahan. Ketika kondisi terdesak, kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Sama seperti Yakub melakukan kesalahan. Akhirnya Yakub menyadari kesalahannya dan dia bertobat. Dia datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mohon ampun. Mari kita yang mempunyai kesalahan-kesalahan, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan kita maha kasih, maha pengampun, maha adil. Ketika kita semua datang dan bersembah sujud, Tuhan pasti mengampuni dan mengasihi kita dan memberkati kita semuanya. Ambil waktu beberapa saat masing-masing datang kepada Tuhan. Yuk kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita, pencemaran yang ada pada hidup kita disucikan, dikuduskan oleh tubuh dan darah Tuhan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, Engkau sudah menyucikan dan memutuskan kami, tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami Bapa. Sehingga kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan Kau teguhkan dengan darah perjanjian-Mu Bapa. Mari kita angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Bukankah jauhan ucapan syukur ini adalah bersekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Minum dalam nama Yesus. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita bersorak-sorak kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu itu indah. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula.
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi katakan pujian ini. Nah, satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan sempurna, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, oh, berkenan di hadapan Bapa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Walaupun kami penuh ketidaksempurnaan, oleh karena kasih anugerah-Mu, karunia-Mu, Engkau menyempurnakan kami. Saat hari ini Tuhan, kami deklarasikan Tuhan, kami ingin sempurna seperti Engkau. Amin. Agar kami bisa hidup seturut kehendak Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap hari Engkau semakin menyempurnakan kami dalam kasih-Mu, sehingga Engkau dan kami menjadi satu. Amin. Terpujilah nama-Mu. Kami selalu mau mengucap syukur Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, menyegarkan jiwa kami. Ini adalah bekal yang terus akan kami pegang. Kami mau berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kerinduan kita adalah berkenan kepada Tuhan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita, bahwa hak kesulungan itu sudah jelas ya. Karena saya anak bontot, jadi saya nggak berbicara hak kesulungan. Mungkin di sini ada Om Abon nih. Hak kesulungan itu sudah jelas. Artinya kebenaran firman Tuhan itu sudah menjadi kekuatan untuk kita. Amin. Yakub nipu menjadi Yakub menjadi Israel. Sangat luar biasa kebenaran. Kita pun bisa dirubah seperti pujian tadi untuk berkenan kepada Tuhan kita. Amin. Terima kasih Pastor Edi untuk pelayanannya untuk kita semua. Siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami ingin berkenan kepadamu. Biarlah di dalam bagian ibadah kami juga persembahan ini menjadi dupa yang harum. Kami mau berdoa, Engkau sucikan persembahan ini Tuhan Yesus, untuk memperlebar kerajaan Tuhan dari tempat ini, dari gereja kami Kingdom Family of God Church ya Bapak. Karena kasih anugerah-Mu, dengan iman kami ingin berjalan untuk memenangkan jiwa di kota Bogor ini. Biar itu menjadi landasan untuk kami di dalam persembahan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya. Sambil itu kita akan mendengarkan warta digital Kingdom Family of God. Families of God, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati,
keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman. Menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya. Menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi TS Edi Tantono di nomor telepon 0811109799. Ya, demikian warta Kingdom Family of God. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang untuk Ibu Yuni. Selamat datang beribadah di tempat kami. Inilah kami. Mari kita sapa, kita salami Ibu Marlin. Selamat datang. Biarlah hari demi hari, minggu demi minggu kita mau berkumpul di sini. Ada keluarga Kingdom Family of God untuk kita beribadah setiap minggunya dimulai pukul 9 sampai selesai. Terima kasih. Saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Bapa melalui gembala kita yang membelah. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang dalam kasih setia Tuhan. Diberkati kita setiap imam, setiap lelaki. Apa saja yang kita lakukan di dalam Tuhan menyertakan kita berhasil dan beruntung. Diberkati apapun pekerjaan tangan kita. Karena kasih setia Tuhan menyertai kita, setiap imam, setiap lelaki. Dengan pertolongan dan kasih setia Tuhan semata-mata. Diberkati juga para wanita, para istri. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati apapun kau lakukan dalam pekerjaan rumah tanggamu, dan engkau mendukung dan engkau menopang suamimu. Engkau diberkati senantiasa dan engkau penuh dengan kasih setia dan kemurahan Tuhan senantiasa. Maka anak-anak yang kau lahirkan menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mengukir sejarah bagi bangsa dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Maka berkat Bapa surgawi dalam cintanya dan kuat Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin.